Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahya Suwaryono, NIM 171098. Di sini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang penilaian eksternal. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakang di sini, manajemen strategi perubahan merupakan keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penetapan kinerja jangka panjang organisasi, yang meliputi analisa lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan di sini termasuk dalam lingkungan eksternal perusahaan. Kemajuan suatu usaha merupakan tujuan penting dalam suatu organisasi untuk perusahaan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan pada materi yang pertama. Materi pertama di sini yaitu sifat dan tujuan penilaian eksternal. Untuk materi tujuan penilaian eksternal ini berfokus pada upaya identifikasi dan evaluasi tren dan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan tersebut. Audit eksternal mengungkapkan peluang dan ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut. Dari tujuan audit eksternal ini untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang harus dihindarinya. Selanjutnya di sini ada materi tentang kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal sendiri mempengaruhi jenis produk yang akan dikembangkan, hakikat pemosisian, dan strategi segmentasi pasar yang akan ditawarkan. Secara langsung, kekuatan eksternal ini mempengaruhi baik pemasok maupun distributor. Kekuatan-kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. Di sini yang pertama ada poin kekuatan ekonomi, mana faktor ekonomi ini memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dan beragam strategi. Ketika suatu bunga naik, pendapatan diskresioner itu menurun dan permintaan akan barang diskresioner pun turun. Ketika harga saham naik, permintaan akan ekuitas sumber daya modal bagi pengembangan pasar meningkat. Selain itu, ketika pasar bertumbuh, kekayaan konsumen itu akan semakin meluas. Di poin selanjutnya ini mencakup kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar untuk semua produk, jasa, pasar, dan konsumen. Tren-tren sosial, budaya, demografis, dan lingkungan membentuk cara orang hidup, bekerja, memproduksi, dan mengonsumsi. Tren baru itu menciptakan jenis konsumen yang berbeda dan konsekuensinya menciptakan kebutuhan akan produk dan strategi yang berbeda pula. Di poin ketiga, sini ada kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, pemberian kerja, dan konsumen utama organisasi. Faktor-faktor politik, pemerintah, dan hukum dapat mempresentasikan peluang atau ancaman utama baik organisasi kecil maupun besar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak dan subsidi pemerintah, ramalan politik bisa menjadi bagian terpenting dari audit eksternal. Di poin berikutnya, di sini ada kekuatan teknologi, di mana kekuatan internet bertindak sebagai mesin ekonomi nasional dan global yang memacu pertumbuhan. Sebuah faktor yang sangat penting dalam kemampuan sebuah negara untuk meningkatkan standar hidup. Internet ini dapat mengubah hakikat terdalam dari peluang dan ancaman dengan mengubah siklus produk, meningkatkan kecepatan distribusi, menciptakan jasa baru, menghapuskan batasan-batasan pasar. Tidak semua sektor ekonomi itu dipengaruhi secara sama oleh kemajuan teknologi. Bagi para penyusun strategi di industri-industri yang
terpengaruh oleh perubahan teknologi yang cepat. Di poin yang terakhir di sini ada kekuatan kompetitif. Di kekuatan kompetitif ini salah satu bagian terpenting dari audit eksternal, yaitu untuk mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan maupun kelemahan dari pengaudit perusahaan tersebut. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing penting bagi perumusan strategi yang berhasil. Untuk materi selanjutnya, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu ada Istifarin Isrisma Halim. Baik, saya akan menjelaskan 5 kekuatan model Porter. Model 5 kekuatan Porter tentang analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi di banyak industri. Yang pertama yaitu strategi yang dijalankan sebuah perusahaan dapat berhasil hanya sejauh ia menghasilkan keunggulan kompetitif atau atas strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Nah, intensitas persaingan antar perusahaan saingan cenderung meningkat ketika jumlah pesaing bertambah, pesaing lebih setara dalam hal ukuran dan kapabilitas, dan ketika potongan harga menjadi lazim atau bisa disebut diskon ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan perusahaan sejenis yaitu e-commerce Shopee dan JD.ID. Nah, di sini Shopee menggunakan penyusunan strategi yaitu dengan banyak promo, terus klaim voucher gratis ongkir, promo 99, promo 10-10. Nah, sedangkan perusahaan JD.ID menggunakan penyusunan strateginya yaitu dengan menggunakan cash on delivery atau bisa bayar di tempat walaupun pengiriman dari luar Jawa sekalipun. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan potensi masuknya pesaing baru. Nah, jika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk, maka intensitas persaingan akan meningkat. Tapi tidak sepenuhnya pesaing baru dengan mudah menyaingi perusahaan yang sudah ternama atau ratingnya yang sudah tinggi. Pasti ada hambatan seperti kurangnya pengalaman, kurang menguasai teknologi, dan tidak mempunyai tips and tricks yang khusus. Nah, disinilah tugas penyusun strategi mulai beraksi seperti mengidentifikasi pesaing baru, memonitor strategi pesaing baru, bahkan menyerang balik jika keadaan genting, dan memanfaatkan potensi dan peluang. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan produk-produk pengganti. Nah, yaitu hadirnya produk-produk pengganti meletakkan batas tertinggi untuk harga yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk pengganti. Seperti batas tertinggi harga setara dengan batas tertinggi laba dan kompetisi yang lebih intens antar pesaing. Selanjutnya yaitu yang keempat, daya tawar pemasok. Nah, daya tawar pemasok ini sangat mempengaruhi intensitas persaingan di suatu industri. Nah, seperti ketika hanya terdapat sedikit bahan mentah pengganti yang bagus, atau ketika hanya peralihan ke bahan mentah lain sangat tinggi, sehingga penjual harus menjalin kemitraan strategis atau kerjasama dengan pemasok yang terpilih dalam upaya yang pertama yaitu mengurangi kecacatan, kemudian yang kedua mengurangi biaya biaya persediaan logistik. Seperti jika sudah menjalin mitra bisnis yang baik kan bisa seperti hutang dulu atau kasbon seperti itu. Selanjutnya yaitu mempercepat ketersediaan. Nah, di sini saya contohkan ya, seperti ada pengusaha ayam geprek. Nah, di situ ketika di tengah-tengah banyak orderan, logistik utama yaitu ayam itu habis. Nah, sehingga kalau perusahaan tersebut sudah menjalin kerjasama dengan pemasok, nah kan tinggal telepon saja. Nah, seperti itu mempercepat ketersediaan.
Selanjutnya yaitu yang terakhir, daya tawar konsumen. Nah, daya tawar konsumen di sini menjadi kekuatan yang sangat penting. Konsumen memiliki daya tawar yang semakin besar dalam kondisi-kondisi seperti berikut. Yang pertama yaitu jika mereka dengan mudah dan murah beralih ke merek atau pengganti pesaing. Kemudian yang kedua yaitu jika mereka menghadapi masalah menurunnya permintaan konsumen. Dan yang terakhir, jika mereka memegang informasi tentang produk, merek, harga, dan biaya pengganti. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, materi matriks evaluasi faktor eksternal. Matriks ini memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi terkait informasi ekonomi, sosial, demografi, lingkungan, hukum, dan faktor-faktor yang lainnya. Jadi ada beberapa langkah dalam menyusun matriks EFE ini. Yang pertama itu buat daftar faktor-faktor eksternal utama sebagaimana yang disebutkan dalam proses audit eksternal, seperti yang ada di tabel tersebut. Jadi ada faktor eksternal utama di peluang dan ancaman. Terus yang kedua itu berikan pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 yang berarti low importance sampai 1,0 yang berarti high importance. Jadi angka tersebut itu menunjukkan betapa pentingnya faktor tersebut jika perusahaan ingin sukses di industri. Yang ketiga, menentukan rating. Jadi berilah rating dari 1 sampai 4 pada setiap faktor eksternal utama. Nah, di sini rating tersebut itu mengacu pada seberapa efektif strategi perusahaan pada saat ini dalam merespon peluang dan ancaman. Nah, di situ angkanya ada 1 sampai 4. Jadi yang angka 1 itu berarti responnya kurang baik, angka 2 rata-rata, angka 3 di atas rata-rata, dan yang keempat itu responnya superior, jadi responnya sangat baik. Dalam contoh di tabel itu kita bisa melihat bahwa respon perusahaan terhadap peluang itu agak buruk karena hanya satu peluang yang mendapatkan rating 3. Nah, sedangkan rating yang lainnya itu 1 dan 2. Jadi perusahaan harus lebih siap menghadapi ancaman, terutama ancaman yang pertama yaitu kontrak dengan pelanggan utama akan berakhir dalam 2 bulan karena ancaman tersebut ratingnya 4. Langkah yang keempat, kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot. Jadi antara bobot dan rating itu dikalikan menjadi bobot total. Langkah yang kelima yaitu jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor bobot total untuk organisasi. Skor bobot total yang ada di tabel tersebut kan 2,26, sedangkan skor bobot total rata-rata itu 2,5. Nah, di sini perusahaan tersebut harus memperbaiki strateginya dan lebih fokus pada bagaimana memanfaatkan peluang. Karena dalam evaluasi eksternal, skor total rendah atau di bawah 2,5 menunjukkan bahwa strategi perusahaan tidak dirancang dengan baik untuk memenuhi peluang dan mempertahankan diri dari suatu ancaman. Nama saya Fajar Akmaluddin, NIM 1908 10 20 12 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks profil kompetitif atau competitive profile matrix atau CPM, di mana matriks ini mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. Faktor keberhasilan dari matriks ini dipengaruhi oleh isu-isu internal dan isu-isu eksternal. Kemudian matriks ini atau CPM ini kan berbicara mengenai kekuatan serta kelemahan dari sebuah perusahaan yang akan kita analisis, di mana untuk mengetahuinya kita akan memberikan rating pada masing-masing perusahaan terhadap faktor yang kita kritisi, di mana rating ini ada nilai 1 sampai 4, di mana 1 menunjukkan sebuah perusahaan itu sangat lemah, kemudian 2 lemah, 3 kuat, dan yang keempat sangat kuat. Di sini ada gambar mengenai contoh dari CPM, di mana
Di sini ditunjukkan ada 8 faktor yang dikritisi. Yang pertama ada promosi atau periklanan, kemudian ada kualitas produk, ada daya saing harga, ada manajemen, ada posisi keuangan, loyalitas customer, ada ekspansi dunia, dan yang terakhir ada saham. Dimana masing-masing faktor ini, dari ke-8 faktor ini kita berikan bobot yang berbeda-beda. Yang pertama ada periklanan, kita berikan bobot 0,20. Kemudian kualitas produk 0,10. Kemudian daya saing harga kita berikan 0,10. Manajemen kita berikan 0,10. Kemudian posisi keuangan kita berikan 0,15. Kemudian loyalitas customer kita berikan 0,10. Kemudian ada ekspansi dunia 0,20, serta yang terakhir ada saham kita berikan 0,05. Dari masing-masing faktor ini kita berikan rating. Pada perusahaan satu ada promosi atau periklanan. Di sini kita berikan rating 1. Kemudian ada kualitas produk. Pada perusahaan satu kita berikan rating 4. Kemudian ada daya saing harga, kita berikan rating 3 pada perusahaan satu ya. Kemudian pada manajemennya kita berikan 4. Kemudian posisi keuangan kita berikan nilai 4. Ada loyalitas pelanggan atau konsumen kita berikan nilai 4. Kemudian ada ekspansi dunia kita berikan rating 4. Dan yang terakhir saham kita berikan rating 1. Dimana untuk tahap selanjutnya kita akan melihat skornya. Nah, skor ini didapat dari bobot dikalikan rating yang telah kita berikan. Dimana semisal di sini ditunjukkan pada periklanan atau promosi kita kan tadi berikan bobot 0,20, kemudian ratingnya 1, dikalikan saja, kemudian hasilnya ketemu 0,20, dan seperti itu terus sampai ke bawah. Produk quality 0,10, ratingnya 4, jadi hasilnya 0,40. Kemudian daya saing harga 0,10, kemudian ratingnya 3, hasilnya adalah 0,30. Seperti itu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian hasilnya itu kita jumlahkan. Pada perusahaan satu kita temukan hasilnya adalah 3,15. Kemudian pada perusahaan kedua dan perusahaan ketiga kita lakukan hal serupa seperti pada perusahaan pertama tadi. Yang pertama kita memberikan rating pada tiap-tiap faktor, kemudian kita kalikan rating yang telah kita berikan dengan bobot masing-masing faktor, kemudian skornya kita jumlahkan. Nah, pada perusahaan 2 diketahui nilai akhirnya adalah 2,50, dan pada perusahaan ketiga nilai akhirnya adalah 2,20. Nah, kemudian kesimpulannya dari perhitungan di atas atau seperti yang ditunjukkan tabel di atas, dari ketiga perusahaan skor yang terendah adalah 2,20. Hasil ini diketahui dari 8 faktor kritis yang telah kita cantumkan tadi, seperti periklanan, kualitas produk, dan seterusnya. Kemudian mungkin dari bentuk ini hanyalah bentuk yang sederhana agar kita dapat memahami. Namun pada faktanya 8 faktor ini masih terlalu kecil atau masih terlalu sempit untuk dibuat untuk menjadi strategi perusahaan selanjutnya. Seperti itu. Demikian pemaparan dari saya dan kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.